semuanya based on properties, tapi coba saya presentasikan dulu ya Pak. Nah, jadi intinya ini saya mau melakukan pemetaan SIM yang terjadi pada aliran 2 fase Pak. Nah, salah satu jenis pemetaan yang banyak dipakai atau yang paling terbaru itu pemetaan yang seperti gambar ini dari Watchtan dan Usain Buffer. Nah, ada 5 rumus untuk membentuk garis pemetaan ini. Semuanya itu merupakan bentuk dari mass velocity atau mass flux. Nah, dari 5 rumus ini saya mau ngambil satu rumus untuk dicari uncertainty-nya, yaitu garis dari dry out yang akan memisahkan antara regime dari anular dan dry out. Nah, ini data awal yang saya dapat. Jadi sebenarnya datanya ini semuanya data mentahnya temperatur yang nantinya dicari properties-propertiesnya. Nah, dari persamaan, halo, kedengeran nggak ya? Ya. Ya, dari buku Coleman saya mengambil persamaan 3.12. Kemudian dari rumus yang tadi saya buat seperti persamaan 3.12 ini. Dan kemudian bisa dapat uncertainty magnification factors-nya satu-satu. Jadi ada 8 variabel di sini. Cuma 8-8-nya itu bisa dibilang properti semua, hampir mirip masalahnya dengan yang Pak Yopi tadi. Nah, kemudian ini data untuk UMS tadi. Dan untuk perhitungan turunannya saya menggunakan MATLAB. MATLAB cuma untuk menghitung turunan-turunannya saja Pak. Nah, mulai yang bikin saya bingung itu kan di standar di relatif sama absolute uncertainties-nya saya nggak bisa dapat karena semuanya itu berdasarkan properties. Cuma saya coba cari-cari karena saya sering menggunakan RedProp. Jadi untuk mendapat properties ini data mentahnya itu bentuknya berupa temperatur, kemudian saya masukkan ke dalam RedProp. Jadi biar bisa dapat propertiesnya seperti density, viscosity dan lain-lain. Nah, di sini saya mendapatkan sedikit informasi bahwa untuk density pada fase liquid dan vapor di RedProp ini diberikan informasi untuk range temperatur tertentu, nilainya 0,01% untuk liquid density dan 0,03% untuk vapor density. Nah, ini saya pakai Pak. Kemudian untuk sigma atau surface tension kembali lagi sebenarnya dari RedProp, cuman referensi dari RedProp itu saya pakai kembali, saya cari untuk fluida yang saya gunakan itu propan. Jadi ada uncertainty-nya sebesar 0,46%. Dan untuk yang heat flux-nya dari publikasi NIS, halo? Dari publikasi yang saya dapat dari NIS itu uncertainty-nya saya ambil 0,0019 kilowatt per meter kubik atau sekitar 1,9 watt per 1,9 watt per meter kuadrat. Nah, hasil dari standar uncertainty-nya ini saya masukkan. Kemudian ada yang saya anggap 0 di sini yaitu X, yaitu quality saya anggap 0, kemudian gravitasi dan diameternya itu karena nggak berubah. Nah, sehingga didapatkan uncertainty dari dry out tadi itu sebesar 0,98% atau 1%. Kira-kira seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Oke, kondisinya sama dengan yang tadi ya. Ya. Tapi kalau ada eksperimennya sebenarnya kan? Iya. Begini kan, saya seperti sampaikan, kita ingin basisnya adalah objektifnya apa sih, kita mau menghitung apa? Defaultnya itu apa? Mana tadi mau menghitung apa? Ini mass velocity Pak sebenarnya. Oke, mass flux kan? Iya. Mass flux. Untuk menghitung mass flux, Anda
melakukan eksperimen ya. Eksperimen Anda itu pasti memasang sensor kan? Iya. Dari sensor-sensor itu akan menghasilkan sebuah parameter variabel kan? Ya, variabel yang dihasilkan sensor itu kebetulan hanya temperatur saja, Pak. Ya berarti kalau misalkan flow rate kan variasikan mestinya kan? Iya, sama flow rate juga. Ya kan? Tekanan Iya. pun juga ada pakai kan? Ya semua harus pakai. Gitu. Oh iya. Jadi kalau yang tadi Anda jelaskan itu adalah ya udah punyanya si Reprov, nggak perlu Anda bahas lagi. Oh iya ya. Jadi itu yang 0,01 sebenarnya sudah hasil akhirnya ya, Pak. Ya, itu punya Reprov ketika mau melakukan eksperimen, bukan eksperimen Anda gitu. Oh iya. Jadi eksperimen si Reprov untuk menghasilkan properties dari apa yang ada di dalam softwarenya atau tabelnya gitu. Iya benar. Kalau yang Anda itu kan lihat dari skema alatnya coba ya. Skema alatnya nggak saya masukkan ke PPT sini, Pak. Coba Anda bisa masukin nggak sekarang? Atau Anda cari ya, ada nggak? Bentar, Pak ya. Saya scan ulang ya, Pak. Nah, skema alatnya sebenarnya seperti ini, Pak. Oke, itu kan kelihatan tuh. Sensor yang Anda punya P. Ya, iya. Iya. Dia nggak ada pakai. Ya, sebenarnya saya sudah cari. Saya tahu sensor yang saya pakai tuh dari National Instruments. Saya sudah dapat uncertainty-nya berapa. Data akuisisinya maksudnya, Pak. Akuisisi, ya. Tapi kan ada thermocouple, ada filter, flow rate, flow. Cuman begitu tahu rumusnya itu hampir semuanya berdasarkan properties, makanya jadi saya pakai. Gitu. Iya, tapi yang Anda ukur kan di sini bukan ini, yang Anda ukur kan keakuratan alat Anda kan? Iya. Ya. Nggak apa-apa, kalau menurut saya ya biarkan itu nanti masuk properties. Tapi yang properties itu menganggap dengan sensor Anda yang punya akurasi sekian. Gitu. Iya. Itu kan bisa dihitung kan? Kan dia melibatkan coba deh rumus aslinya kayak apa? Yang Anda mau ukur itu apa sih sebenarnya? Oh iya Pak. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Rumus aslinya mana? Nah, yang mau saya hitung uncertainty itu yang ini Pak. Nah, coba lihat di sini, Anda hitung ya, enggak? Coba. Oh ya, full screen ya. Coba. Ya. Oke, di sini Anda butuh parameter X. X. Terus D. Apa lagi? Density, ada surface tension, sama gravitasi. Gravitasi sama heat flux. Oke, itu kan kalau Anda lihat, memang betul Anda pakai tabel dari Reprov. Tapi kan density kan fungsi dari temperatur tekanan kan? Iya Pak. Temperatur tekanan Anda kan ada di situ errornya kan? Semuanya itu fungsi kayak saya bilang tadi, fungsi tekanan dan temperatur kan? Iya, semuanya fungsi tekanan dan temperatur. Ya, atau tadi kalau flow rate di sini Anda bisa lihat alatnya ada itu. Ya. Anda pakai Coriolis kan? Iya, saya pakai Coriolis. Iya, itu kan ada akurasi. Kemudian D itu apa, diameter? Iya, diameter Pak. Diameter kan bisa punya itu juga kan nilai kan? Iya. Jadi gitu, karena Anda balikinnya ke itunya aja, ke sensor Anda. Jadi si Reprov itu sih oke lah, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kan tergantung, misalkan temperatur Reprov misalkan 50 derajat Celcius, apakah benar-benar tuh alat Anda itu sama dengan yang di Reprov gitu. Kan sensornya kan, jadi kan enggak kan, karena ada akurasi yang berbeda kan. Itu yang dihitung di situnya, termasuk tekanannya apakah tekanan yang sama sensornya dengan yang ada di Reprov kan enggak. Jadi kan jadi saya harus menemukan rumus yang nanti akan berhubungan dengan